pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Ketua kelas, silahkan memimpin kita dalam doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Di sini siapa yang tidak hadir? Bu, Elia, Mary, Lily. Apakah semuanya sudah siap belajar? Sudah, Bu. Di sini anak-anak siapa yang pernah membantu orang tuanya memasak? Pernah, Bu. Nah, ketika kalian memasak, apakah kalian langsung tahu caranya atau mengikuti langkah-langkah? Misalnya saat kalian membuat mie instan, apakah kalian pertama kalinya langsung tahu caranya? Tidak. Langsung tahu. Jadi kegiatan yang menggunakan langkah-langkah seperti itu disebut dengan teks prosedur. Ibu akan menampilkan video tentang langkah-langkah cara membuatkan mie instan. Nah, jadi itu tadi langkah-langkah cara membuat mie instan. Jadi teks prosedur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita membuat mie instan tadi ya. Nah, cara menggunakan alat elektronik atau cara membuat sesuatu. Nah, ketika kalian mengikuti langkah-langkah dengan benar, maka hasilnya ketika kalian tidak mengikuti langkah-langkahnya dengan benar, maka hasilnya bisa salah atau tidak maksimal. Jadi dengan belajar teks prosedur, kalian akan lebih terampil dan teratur dalam melakukan sesuatu. Oke, baik. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian teks prosedur? Belum, Bu. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau menentukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Seperti contoh di video tadi. Nah, untuk yang kedua itu ada tujuan teks prosedur. Di sini ada yang tahu apa itu tujuan teks prosedur? Jadi tujuan teks prosedur itu untuk memberikan petunjuk kepada pembaca agar dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar dan sesuai urutan. Nah, untuk yang ketiga itu ada contoh teks prosedur. Di sini ada yang bisa menjawab contoh teks prosedur? Contoh teks prosedur yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada resep makanan, cara membuat minuman, atau cara menggunakan alat elektronik. Nah, yang keempat, ciri utama teks prosedur, yaitu memiliki ciri utama disusun secara urut dan sistematis.
selanjutnya itu ada menentukan struktur teks prosedur. Yang pertama, menentukan tujuan. Pada bagian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dibuat. Yang kedua, menentukan bahan atau alat, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun bagian ini tidak selalu ada dalam semua teks prosedur. Menentukan langkah-langkah. Nah, dalam menentukan langkah-langkah ini sangat penting karena berisi urutan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis. Pada bagian penutup yang biasa berisi hasil atau simpulan dari kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi ciri kebahasaan. Yang pertama ada kata kerja. Menggunakan kata kerja seperti memotong, mencampur, atau menyalakan. Nah, kata kerja ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua itu ada kata perintah. Menggunakan kalimat perintah seperti panaskan air atau masukkan bahan. Jadi ini menunjukkan karena teks prosedur bertujuan untuk memberi instruksi. Yang ketiga itu ada kata penghubung. Nah, kata penghubung seperti lalu, kemudian, dan setelah itu berfungsi untuk mengurutkan langkah-langkah. Yang keempat itu ada kata kerja. Nah, pada kata kerja ini menjelaskan tentang waktu, cara, atau tempat. Nah, sehingga langkah-langkah menjadi lebih jelas. Yang selanjutnya itu menyusun teks prosedur. Itu ada 4. Yang pertama itu kita menentukan tujuan. Yang kedua, menyusun langkah-langkah. Yang ketiga, bahasa jelas. Dan yang keempat, memeriksa hasil. Nah, yang pertama, untuk menentukan tujuan, yaitu kegiatan yang akan dibuat. Menyusun langkah-langkah, misalnya seperti urutan dari awal sampai akhir. Nah, jadi urutan ini sangat penting agar tidak membingungkan pembaca. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas. Jadi, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat mengikuti langkah-langkah dengan baik. Yang keempat itu memeriksa hasil tulisan atau memeriksa kembali. Nah, pada hasil tulisan untuk memastikan tidak ada kesalahan dan langkah-langkahnya sudah lengkap. Sekarang Ibu akan membagikan kalian teks prosedur. Silakan kalian baca dengan teliti. Di sini apakah ada yang tahu pengertian teks prosedur? Saya, Bu. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah yang sistematis untuk melakukan suatu aktivitas. Benar ya. Jadi tujuan utama teks prosedur itu untuk memberikan panduan yang jelas, terstruktur dan akurat agar pembaca dapat menyelesaikan suatu tugas atau
dilakukan dengan benar dan terarah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian kelompok. Setiap kelompok itu terdiri 4 sampai 5 orang. Nah, jadi tugas kalian itu kalian bisa memilih salah satu. Yang pertama itu menentukan bagian tujuan teks prosedur. Yang kedua, menentukan langkah-langkah. Dan yang ketiga, menentukan ciri kebahasaan. Jadi nanti setelah kalian diskusi dengan kelompok, kalian tuliskan hasilnya di buku. Baik, Bu. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Sekarang perwakilan kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan tadi. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu tujuannya membuat minuman teh manis yang hangat, yang enak, dan siap diminum. Bahan dan alatnya yaitu ada yang pertama 1 kantong teh celup, yang kedua 1 gelas air panas, yang ketiga 1-2 sendok gula, yang keempat gelas, yang kelima sendok. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan gelas yang bersih, masukkan 1 kantong teh ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas, diamkan selama 2-3 menit agar teh tersebut terseduh dengan baik. Tambahkan gula sesuai selera, aduk hingga gula larut, dan yang terakhir, teh manis hangat siap disajikan. Penutupnya yaitu teh manis hangat dapat dinikmati saat pagi atau sore hari untuk menyegarkan perut. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Kalian sudah mampu menyusun teks prosedur dengan cukup baik. Jadi perhatikan lagi agar langkah-langkahnya lebih jelas dan runtun. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian pelajari tentang teks prosedur? Jihan? Saya Bu yang dipelajari tentang teks prosedur ada jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan sistematis untuk melakukan, membuat atau menggunakan sesuatu agar pembaca dapat mencapai hasil akhir dengan cepat. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Apakah kalian sudah paham dengan materi ini? Paham, Bu. Ibu akan memberi beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan ini nanti itu berupa kuis. Yang pertama itu, apa tujuan teks prosedur? Yang kedua, sebutkan ciri kebahasaan teks prosedur. Ayo, silakan siapa yang bisa menjawab?
tadi sudah kita mulai dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih.